Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Amalia dengan NIM E1B017040, mahasiswa PPKN semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penelitian kualitatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara merumuskan judul yang benar. Yang pertama, judul dibuat singkat, jangan terlalu panjang, dan judul juga harus konsisten dengan rumusan masalah. Kedua, judul harus bisa menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan, seperti jenis dan sifat penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, dan kapan penelitian dilakukan. Yang ketiga, judul harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti. Yang keempat, judul adalah penegasan bahwa masalah yang dijadikan peneliti penting untuk diteliti. Selanjutnya, hendaknya judul mengandung satu variabel atau dua variabel yang akan dilakukan peneliti. Ini karena judul merupakan bagian isi penelitian secara keseluruhan. Yang terakhir, judul penelitian yang baik hendaknya menggunakan kalimat pertanyaan. Hal ini dikarenakan supaya lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Dalam penelitian ilmiah, latar belakang masalah dapat diartikan sebagai suatu informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena, masalah, atau problematika yang menarik untuk menjadi bahan sebuah penelitian. Timbulnya gejala tersebut karena ketidaksesuaian antara harapan dengan realitas di lapangan. Masalah akan menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti saat mengandung perhatian banyak orang dan menjadi bahan pembicaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Latar belakang yang sistematis dan terstruktur berusaha menjelaskan mengapa masalah dalam penelitian itu perlu diteliti dan upaya-upaya dalam penyelesaiannya, baik secara teoritis maupun secara praktis. Dalam sebuah penelitian, latar belakang masalah ditulis harus memuat yang pertama, alasan rasional yang membuat penelitian itu menarik untuk diteliti berdasarkan fakta, data, referensi, atau temuan dari penelitian selanjutnya. Yang kedua, gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan. Hal ini harus terungkap dengan jelas untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mengatasi kesenjangan yang ada. Yang ketiga, kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan dibiarkan begitu saja, khawatir akan menimbulkan permasalahan yang baru dan akan menghambat, mengganggu, atau mengancam suatu proses untuk mencapai tujuan. Yang keempat, pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Yang terakhir, penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dalam lingkup studi yang ditekuni peneliti. Selanjutnya, perumusan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesis nantinya, dan dari rumusan masalah dapat menghasilkan topik penelitian atau judul dari penelitian. Umumnya, rumusan masalah harus dilakukan dengan kondisi berikut. Yang pertama, masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Rumusan hendaklah jelas dan padat. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Yang kelima, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Rumusan masalah yang baik. Yang pertama, bersifat orisinil, belum ada atau belum banyak orang yang meneliti masalah tersebut. Kedua, dapat berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Ketiga, dapat diperoleh dengan cara-cara ilmiah. Yang keempat, jelas dan padat. Jangan ada penafsiran yang lain terhadap masalah tersebut. Kelima, dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Yang terakhir, bersifat etis, artinya tidak bertentangan atau menyinggung adat istiadat, ideologi, dan kepercayaan agama. Selanjutnya, tentang kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah merupakan satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Kajian pustaka dalam penelitian, baik penelitian pustaka maupun penelitian lapangan, mempunyai kedudukan yang sangat penting. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kajian pustaka merupakan variabel yang menentukan dalam suatu penelitian, karena akan menentukan cakrawala dari segi tujuan dan hasil penelitian. Di samping itu, berfungsi memberikan landasan teoritis tentang mengapa penelitian tersebut dilakukan
dalam kaitannya dengan kerangka pengetahuan. Pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan cara pandang peneliti dengan mengadopsi desain kualitatif dalam melakukan studi. Desain penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu lebih bersifat umum, fleksibel, dinamis, eksploratif, dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berlangsung. Memang seringkali kita mendengar istilah kualitatif dipandang dengan metode atau metodologi, namun itu semua hanya bagian dari pendekatan. Ketika pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, maka bisa dipastikan metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Desain riset kualitatif adalah secara otomatis meliputi adopsi aspek-aspek lain dalam proses penelitian. Ditinjau dari aspek teknik pengumpulan datanya, pendekatan kualitatif umumnya mengadopsi teknik observasi dan wawancara mendalam. Instrumen penelitian yang digunakan juga menyesuaikan, biasanya berupa buku catatan, alat rekam, dan kapasitas peneliti itu sendiri untuk melakukan interpretasi. Analisis data yang mengadopsi pendekatan kualitatif pada umumnya bersifat induktif atau kombinasi dari keduanya. Induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari investigasi kasus yang kecil secara detail untuk mendapatkan gambaran besarnya. Dengan kata lain, data yang berupa serpihan dirangkai untuk menghasilkan gambar besar untuk menjadi simpulan. Proses induktif memungkinkan munculnya teori baru dalam penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.